Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan kekayaan alam, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokalnya. Wilayah ini memiliki hamparan perbukitan dan dataran luas yang subur, menjadi penopang utama sektor pertanian dan perkebunan masyarakat. Di tengah perkembangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara terus berupaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP dan Damkar menjadi garda terdepan dalam menciptakan ketentraman di wilayah Paluta. Proyek perubahan ini berjudul Transformasi Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Satpol Damkar, SIPASADA, untuk mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Padang Lawas Utara responsif dan tuntas. Saya Indra Saputra Nasution, SSTP MM, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara dan juga sebagai peserta Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 24 tahun 2025. Di mana saya sebagai peserta membuat suatu inovasi tentang transformasi pelayanan publik melalui SIPASADA untuk mewujudkan Satpol PP yang responsif dan tuntas. Dengan adanya aplikasi SIPASADA ini diharapkan laporan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja dapat diselesaikan secara tuntas dan baik. Untuk mendukung SIPASADA, kami juga membentuk satu unit reaksi cepat yang dinamakan Praja Reaksi Cepat, yang mana Praja Reaksi Cepat ini memiliki tugas sebagai garda terdepan dalam hal penyelesaian penanganan pengaduan yang masuk ke SIPASADA. Dengan tingginya tingkat penyelesaian pengaduan yang masuk ke SIPASADA, tentu ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Proyek ini lahir dari sebuah isu strategis utama, lambatnya penanganan aduan masyarakat. Selama ini proses pengaduan masih bersifat manual, parsial, dan tidak terintegrasi. Laporan masuk melalui saluran informal, sulit ditelusuri, dan rawan hilang. Dampaknya sangat nyata. Data kinerja kami menunjukkan tren penurunan ketepatan waktu penanganan aduan dari 76,5% di tahun 2023 turun menjadi 67,5% di tahun 2024. Dan hingga Juli 2025, hanya 60% aduan yang ditangani tepat waktu. Anggota PSC Monitor 65 Lingkungan 1 Pasar Gunung Tua. Anggota PSC Monitor 65 Lingkungan 1 Pasar Gunung Tua. Anggota PSC Monitor 65 Lingkungan 1 Pasar Gunung Tua. 65 diterima. Ayo kejar ya, Bapak. Anggota PRC Monitor atas perintah Pak Kasat diminta kepada seluruh anggota PRC untuk berkumpul di kantor Satpol PP. Oke, terima kasih. 86 di kopi. Baik rekan-rekan, sesuai dengan arahan Pak Kasat, kita kumpul di lapangan markas. Terima kasih. Siap, gerak. Baru-baru ini ada laporan yang masuk ke SIPASADA. Tetap humanis. Gerak. Analisis mendalam menggunakan fishbone diagram mengkonfirmasi akar masalah. Belum adanya aplikasi resmi, tidak adanya SOP dan SLA yang baku, data aduan yang tidak terdokumentasi, serta koordinasi lintas OPD yang masih lemah. Kemudian, sesuai dengan laporan, tim PRC sudah berada di lokasi dan di sini kami membutuhkan tambahan personil. Kondisi ini berdampak serius, ketidakpuasan publik meningkat,
dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah menurun. Satpol PP sebagai representasi negara di ruang publik dianggap tidak responsif. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menghadirkan terobosan inovatif Sipasada, sebuah sistem terintegrasi yang mentransformasi total alur aduan. Inovasi ini mencakup pembangunan aplikasi Sipasada, pembentukan praja reaksi cepat (PRC), penyusunan regulasi, perbuk, dan SOP, serta pelibatan masyarakat melalui sahabat lapor dan desa siaga tertib. Selama 3 bulan implementasi, seluruh milestone jangka pendek telah kami laksanakan. Minggu pertama, kami memulainya dengan membentuk tim efektif melalui rapat internal pada 18 September 2025. Kami segera menyusun landasan hukum melalui rapat penyusunan rancangan perbuk pada 19 September yang menghasilkan peraturan Bupati nomor 39 tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan pengaduan. Pada 24 September, kami mematangkan rancang bangun aplikasi Sipasada, menetapkan modul integrasi WhatsApp, perhitungan estimasi time arrival, dan dashboard KPI. Minggu kedua, fokus kami beralih ke mekanisme operasional. Pada 2 Oktober 2025, kami membentuk Praja Reaksi Cepat atau PRC unit khusus sebagai garda terdepan respons aduan. Pada 10 Oktober, kami menggelar rapat untuk menyusun standar operasional prosedur dan service level agreement. Ini adalah kunci untuk memastikan layanan yang terukur. Di hari yang sama, rencana aksi proyek juga kami difinalisasi. Minggu ketiga, kami melakukan akselerasi. Kami sadar proyek ini tidak bisa berjalan sendiri. Pada 23 Oktober, kami menggelar fokus group discussion untuk membentuk sahabat lapor dan desa siaga tertib. 4 hari kemudian, pada 27 Oktober, kami meresmikan melalui MOU dengan 25 kepala desa, percontohan, dan 25 relawan sahabat lapor. Pada 29 Oktober, kami menggelar pelatihan bagi tim PRC untuk memastikan kesiapan di lapangan. Kami juga berhasil melaksanakan milestone jangka menengah lebih awal, yaitu membangun kolaborasi pentahalim. Dukungan penuh datang dari Ketua DPRD dan tim 0212 Tapanuli Selatan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, OKP, media dan LSM, abdesi hingga perbankan. Minggu keempat, puncak implementasi jangka pendek pada 7 November 2025 bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Bupati. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Ketua DPRD, dan seluruh stakeholder. Dalam kesempatan ini, saya memaparkan arsitektur, alur kerja, dan target kinerja Sipasada. Peluncuran ini juga ditandai dengan penyerahan MOU secara simbolis kepada 25 kepala desa siaga tertib dan 25 sahabat lapor, serta simulasi kesiapsiagaan dari Praja Reaksi Cepat atau PRC. Implementasi ini membawa perubahan fundamental bagi organisasi. Kami bertransformasi dari pola kerja manual ke digital. Kinerja menjadi lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Pimpinan memiliki dashboard real time untuk memantau aduan, dan citra Satpol PP kini lebih profesional dan humanis. Bagi masyarakat, manfaatnya adalah akses layanan aduan yang mudah, cepat, dan pasti. Warga dapat melapor kapan saja dan memantau status penanganan laporan secara transparan. Bagi pemerintah daerah, Sipasada menjadi instrumen pencapaian target reformasi birokrasi berdampak dan SPBE, sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Saya Reski Basa Harap, SSTP MSI. Sipasada responsif dan tuntas. Saya Mularotua Siregar. Kami siap mengintegrasikan aplikasi ini ke dalam sistem pelayanan publik daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Saya Andaramin Harap, SSTP MSI. Sipasada responsif dan tuntas. Saya Dadi Wahyudi, SHMH, mendukung penuh inovasi Sipasada. Saya Asosiat Profesor Dr. Sirahayu, SPD MPD. Sipasada responsif dan tuntas, layanan cepat dan tanggap. Peluncuran ini bukanlah akhir, tapi awal dari komitmen kami. Proyek ini harus terus berlanjut. Pada jangka menengah, kami akan fokus pada sosialisasi masif, bimbingan teknis, dan penguatan kolaborasi. Pada jangka panjang, target kami adalah terimplementasikannya Sipasada dan PRC di seluruh 12 kecamatan di Padang Lawas Utara. Kami berkomitmen untuk terus mengawal inovasi ini. Setiap aduan adalah suara warga yang harus kami layani. Melalui Sipasada, kami wujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Satpol PP, Padang Lawas Utara, Sipasada, responsif, dan tuntas.